Sebenarnya kalau dari tempat terapisnya pun nggak masalah. Maksudnya penampilan kita seperti apa, senyaman kita nggak masalah gitu kan. Cuma dianya aja yang nggak nyaman, takut nanti kliennya Oh gitu. nggak itu kan nggak nyaman gitu Dengan ya. penampilannya. Dengan penampilannya gitu. Oke. Jadi Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di podcast Bikasiko dan talk show SPNF SKB Kota Bukit Tinggi. Sesuai janji Bu Met kemarin ya. Ya. Hari ini kita tukar posisi. Bu Ami yang bertanya dan Bu Met yang jadi narasumber hari ini ya. Masya Allah. Teman-teman masih ingat nggak kemarin nih Bu Ami bilang nih kalau Bu Met akan pergi ke Tianjin, dan alhamdulillah hari ini sudah masuk kembali setelah kembali dari Tianjin. Bekerja kembali. Sebenarnya balik itu nyampe rumah tanggal 13. Hari apa itu kemarin? Tanggal 13. Jumat ya? Iya, hari Jumat. Nah, makanya masuk sekarang. Bu Met kayaknya belum afdal kalau Bu Met belum memperkenalkan diri. Boleh perkenalkan diri dulu Bu Met? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Media Rahmi. Kayak biasa dipanggil Bu Met lah ya. Menjadi pamong belajar di sini sejak tahun 2023, itu bareng Bu Ami kalau untuk pengangkatannya P3K ya. Jadi sebelumnya itu Bu Met pernah mengajar sebagai guru SD selama 4 tahun di SD IT, SD Islam di Bukit Tinggi juga. Nah, sebelum jadi guru SD IT, Bu Met menjadi terapis anak autis. Kebetulan waktu itu kerjanya di Jakarta. Jadi sebagai terapis autis dulu 2 tahun, lanjut jadi guru SD 4 tahun, kemudian Allah izinkan lagi untuk bekerja mengabdi di Panorama Baru ini di SKB. Kalau SKB ini beruntung ya Bu Met ya, mendapatkan pegawai-pegawai yang punya pengalaman luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Bu Rahmi juga. Bu Met ini sudah pernah jadi terapis gitu ya, terapis anak autis gitu ya Bu Met. Jadi sebenarnya kalau untuk background pendidikan itu kan beda ya Bu Met. Kalau untuk pendidikan terakhirnya kan S1 pendidikan bahasa Inggris. Kenapa bisa nyampe sana? Begini ceritanya. Jadi kebetulan ceritanya? Waktu itu ada teman dia sudah masuk ke tahap wawancara untuk bekerja di perusahaan itu gitu. Jadi karena untuk penampilan dia yang syar'i, yang serba hitam, yang panjang begitulah. Cuma belum bercadar. Jadi dia ragu untuk lanjut bekerja di sana, dia takut untuk menakuti kliennya kan, si anak-anak itu. Jadi menakuti dia takut, maksudnya di sini maksudnya kan kliennya itu kebanyakan anak-anak kecil yang dari golongan Chinese lah, nonis lah. Oh, non-muslim non-muslim lah. Jadi dia sebenarnya kalau dari tempat terapisnya pun nggak masalah. Maksudnya penampilan kita seperti apa, senyaman kita nggak masalah gitu kan. Cuma dianya aja nggak nyaman, takut nanti kliennya nggak nyaman gitu dengan penampilannya. Dengan penampilannya gitu. Jadi dia menawarkan ke Bu Met, Met nih ada nih, maksudnya aku udah lulus nih sebenarnya tahap wawancara, dan aku juga udah menawarkan sama si bosnya, aku juga pernah teman nih, mau wawancara dia nggak gitu. Ya, jadi cobalah kirim aja email ke ibu ini gitu. Terus akhirnya Bu Met kirim email, dipanggil untuk wawancara. Terus ya udah disuruh datang ke Jakarta training. Jadi semua terapis di sana itu harus melewati dulu masa training selama 1 bulan. Jadi nggak boleh pegang anak. Maksudnya walaupun dia dengan basic pendidikan, anggaplah dia itu seorang psikolog atau memang sebelumnya dia udah seorang terapis gitu kan, kecuali memang udah jam kerjanya udah sekian tahun, mungkin bisa jadi ya. Cuma kalau apalagi dengan Bu Met yang tidak ada basic sebagai terapis, ya jadi di terapi dia ikut pelatihan dulu selama training dulu selama 1 bulan. Jadi itu kayak betul-betul kita mendampingi terapis selain nanti bakal dikasih teorinya. Teori ada dari supervisor, kemudian udah kira-kira kayak 2 minggu nanti coba handle anak, cuma dikasih waktu kayak berapa menit gitu kan. Nah, terus dikasih
dikasih masukan, kritikan lagi, terus dikasih teori lagi, barulah nanti dikasih jadi kayak shadow gitu loh, kayak shadow terapis. Jadi misal terapis kamu barengan sama terapis ini. Jadi nanti ketika terapis ini nanti bakal ngasih waktu buat kamu ngehandle anak misal kira-kira setengah jam. Jadi satu sesi terapi anak itu 2,5 jam. Oke, Bu. Ini menarik sebenarnya Bu Med ya, dan mungkin bukan hal biasa yang kami dengar gitu ya, apalagi mungkin yang nonton, guru-guru, teman-teman non formal mungkin juga itu hal yang baru gitu ya Bu Med ya. Dan apa nih Bu Med pengalaman yang dari pengalaman itu apa yang Bu Med dapatkan? Kan memang beda gitu ya. Yang jelas how to handle special kids ya. Maksudnya memang kesabaran itu sangat-sangat dibutuhkan. Kunci utamanya ya. Kunci utamanya. Soalnya dapat dibilang mereka nggak ngerti loh dengan apa yang mereka lakukan. Benar atau salah gitu ya. Tantrum mereka itu bukan karena mereka ingin marah yang kalau anak biasa kan bisa jadi akal-akalan ya. Kalau yang ini mereka ya kan memang permasalahannya itu untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Jadi untuk mengeluarkan emosi yang tepat sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi itu yang menjadi permasalahannya. Terus tambah lagi kalau untuk Umit itu kan ilmu baru ya. Jadi kayak yang ternyata memang apa ya, tuntutlah ilmu yang apa, jangan sampai ke negeri Cina bilang Umit. Nanti belum itu. Kalau sekarang itu kayak yang walau sampai ke yang ini sampai liang lahat lah. Dapat dibilang udah walaupun kita udah S1 terus tiba-tiba yang apa nyemplungnya ke hal yang enggak pernah kita belajar sebelumnya. Anggaplah itu modalnya cuma bahasa Inggris ya, soalnya supervisornya dari Filipina. Terus nanti ada profesor yang mendampingi kita itu memang dari Amerika kan, namanya Dr. Partington tuh. Jadi memang ada gitu kan. Jadi memang semuanya basically English. Terus kalau untuk proses terapinya juga tergantung request si orang tua. Kalau orang tua pengen anaknya di terapi bahasa Indonesia aja ya udah bahasa Indonesia. Tapi kalau yang pengen diajar bahasa Inggris berarti kita berbahasa Inggris juga gitu kan. Dapat dibilang modal berbahasa Inggris lah gitu kan. Enggak ilmu psikologinya mungkin ya dapat belajar sana, gitu otodidak, belajar di sana kayak gitu. Jadi yang ya udah memang menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Betul Bu Med. Jadi teman-teman Bu Med ini punya pengalaman mengajar di apa namanya tadi Bu Med? Yang mana? Tempat mengajarnya ini bagian anak autis ini bagian apanya? Psikiater bukan ya? Bukan psikiater, terapis. Terapis, sorry. Iya. Terapis anak berkebutuhan khusus ya. Dan akhirnya Bu Med sampailah nih di SKB ya Bu Med. Ternyata takdir mengantarkan Bu Med nih ke SKB. Nah teman-teman yang mau kita bahas hari ini nih pengalaman Bu Med kemarin ke Tianjin ya. Terbaru Yang terbaru. Kita mungkin fokus dulu nih ke Tianjin nih. Karena Bu Ami banyak pertanyaan nih Bu Med yang ingin Bu Ami tanyakan. Nah sebelum pertanyaan pertama Bu Med. Itu bisa ke Tianjin itu program apa sih Bu Med? Dan itu kesempatannya untuk siapa aja? Mungkin teman-teman dari non formal lain seperti tutor atau pamong. Apakah semua punya kesempatan? Mungkin Bu Med bisa cerita. Jadi yang program yang Bu Med ikuti ini adalah salah satu bagian dari pelatihan teknis non gelar. Pelatihan teknis non gelar ini diadakan oleh Kemendikdasmen, Direktorat Guru PAUD PNS. Nah, jadi memang direktorat ini dia mempunyai program yang pelatihan non gelar, pelatihan teknis ini. Nah, kayaknya tiap tahun deh gitu. Dan kebetulan untuk tahun yang 2025 kemarin itu ada 3 tema dia. Jadi yang kebetulan tema yang untuk khusus pendidik non formal baik itu tutor dan pamong. Nah kebetulan waktu kami kemarin yang ke Tianjin tuh ada 2 tutor. Yang satu tutor dari Medan, yang satu berarti dari tidak Jakarta. hanya untuk ASN ya Bu? Enggak, jadi terbuka memang juga pendidik teman-teman tutor non formal. Iya, PKBM. makanya semangat buat pendidik non formal. Jadi itu kebetulan kemarin tuh ada 3 tema dan yang kami pergi itu soft skill. Jadi integrasi soft skill. Nah 2 tema lain tuh ada kayak STEAM, terus deep learning. Nah, itu masih non formal. Itu masih PAUD dan PAUD PNS. Itu yang diundang siapa? Tapi kalau yang khusus non formal hanya yang soft skill. Kalau yang STEAM sama deep learning ini khusus PAUD. Khusus PAUD. Khusus PAUD. Oh, berarti kategori guru PAUD juga bisa ikut ya Bu Med ya? Jadi yang malahan lebih banyak tema buat PAUD kan, ada 2 tema. Jadi yang
karena SKB tidak punya PAUD, kalau kita punya PAUD bisa jadi kita juga ikut. Seperti itu. Betul. Kan tidak punya sih, dulu punya. Ya maksudnya kalau kita sekarang ada gitu. Sekarang sedang tidak ada program PAUD. Oke, Bu Met, kita fokus satu ya. Berarti tadi itu adalah pelatihan non gelar untuk pendidikan non formal. Dan itu bisa yang ikut tutor dan pamong. Iya, tutor dan pamong semuanya, bahkan pendidik PAUD berarti juga pendidik ya. PAUD, iya. Karena kebetulan yang bahkan kalau kita kan pendidik ya, maksudnya pamong belajarnya kayak tenaga kependidikan kayak seperti kepala sekolah, pengawas pendidik itu sebenarnya juga bisa ikut. Cukup bisa. Jadi memang kayak kalau kita, maksudnya lihatlah persyaratan yang diminta gitu kan. Jadi semuanya bisa ikut kok gitu. Jadi tidak hanya khusus ASN tidak. Memang soalnya kemarin ada yang nanya sama Bu Ami. Jadi dia salah paham Bu Met, nama Bu Met kan Media Rahmi. Bu Ami Rahmi Mulyani. Dia bilang gini, Kak yang mau ke Tianjin ya? Enggak, iya nama Kak gitu. Enggak. Terus dia nanya gini, kami bisa enggak ya ikut Kak gitu? Bisa, katakan. Bisa, sangat bisa. Sebenarnya Bu Ami belum bisa konfirmasi waktu itu kan. Kayaknya bisa gitu, ada tutor gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti yang dari PKBM coba juga ya Bu Met ya, mana tahu kesempatannya juga ada. Targetnya itu memang pendidik non formal, tutor, pamong belajar, nggak ada pembatasan. Pokoknya kalau kegiatan pelatihan seperti ini tidak ada pembatasan khusus ASN, itu nggak ada. Nah Bu Met, kalau non gelar berarti maksudnya setelah ikut pelatihan ini Bu Met dapat sertifikat tapi nggak dapat gelar gitu ya. Jadi maksud kalau orang-orang kan kalau beranggapan kalau kita sudah keluar negeri berarti kita tambah titel namanya di belakang. Karena ada kaitan dengan universitas ya. Universitas. Jadi yang namanya pelatihan, program yang Bu Met ikuti ini, pelatihan teknis non gelar ini memang bekerja sama dengan universitas luar negeri yang pokoknya yang ratingnya bagus lah. Oke. Nah nih Bu Met udah jelaskan ya. Iya. Nah gimana Bu Met tipsnya biar bisa nih Bu Met jadi lolos sampai ke Tianjin, kan tidak untuk semua orang Bu Met. Iya. Yang jelas itu lagi literasi ya, baca persyaratan. Nah, kemudian kalau khusus yang untuk yang pelatihan teknis non gelar ini kan karena program ini dia bekerja sama dengan universitas luar negeri, otomatis yang dituntut adalah kemampuan berbahasa Inggris ya kan. Bu Ami gimana bahasa internasional, bukan maksudnya jangan pesimis dulu, saya nggak aktif berbahasa Inggris, jangan takut. Pokoknya usahakan saja dulu dapat sertifikat TOEFL-nya. Jadi cobain yang gampang itu ada loh di aplikasi di HP, pakai ada English Core namanya, dan itu coba latihan pakai itu deh. Kalau menurut Bu Met itu latihannya sangat membantu. Soalnya kita bisa latihan pakai aplikasi itu nggak bayar loh. Jadi apa namanya gratis. English Core. English Core ya. Jadi di Play Store tuh gampang tuh. Jadi nanti kan bisa kita ulang-ulang latihannya. Misalnya kita target minimal, coba lihat dari sekarang boleh tuh misal persyaratannya berapa kalau batas minimal buat English Core-nya. Jadi untuk pelatihan non gelar ini dia bisa menerima dari English Core, sertifikat English Core bisa, TOEFL ITP juga bisa, Duolingo bisa atau enggak. Jadi nanti kan tahu tuh skor target minimal berapa. Jadi coba latihan di aplikasi itu, dia bisa diulang-ulang terus. Nah, jadi kalau misalnya kita udah mencapai target nilai berapa, nah yang nilai yang kita targetkan itu, yang kita cetak, yang kita bikin sertifikatnya bisa kayak gitu di English Core. Oh gitu Bu Met. Gratis ya Bu Met? Kalau untuk latihan gratis, tapi kalau ujian bayar buat ya? sertifikatnya nanti baru bayar. Kalau yang bagian sertifikat itu nanti ujiannya kita memang on cam, kameranya harus nyala terus setiap berapa menit gitu nanti dia bakal nyuruh kita memutar kamera. Iya, memutar kamera. Memastikan tidak ada masalah sih kalau yang kita udah sering latihan ya gitu. Oke. Nah Bu Met, tadi itu salah satu itu tipsnya yang pertama ya, tips itu kalau tahapannya gimana sih Bu Met sebelumnya? Jadi ada seleksi administrasi ya kan, jadi kita lengkapi semua berkas yang diminta. Salah satunya nanti itu juga ada apa ya Kak, semacam apa yang Bu Met tulis itu, kayak bukan artikel sih ya, apa sih kalau cerita tentang diri kita itu CV? Bukan ya? Bukan CV. Biografi. Lebih ke biografi lah. Terus itu aja sih. Terus seleksi administrasi dan salah satunya itu sertifikat TOEFL. Jadi pas Bu Met ada cek Instagramnya ya, cek Instagram guru PAUD PNF itu yang banyak ketika diposting pengumuman untuk
pelatihan ini tuh banyak tuh, saya pengen ikut cuma kendala di TOEFL Ya, kayak gitu. betul. Bu Ami juga pengen lah Bu Met. Tapi nggak pede lah bahasa Inggrisnya. Tapi kayaknya harus coba yang English pas course kami tadi ya. yang di Jakarta dulu nih, ada 40 Ya, pasti ada 40 peserta yang terpanggil lolos seleksi ke Jakarta ya Bu Met ya. Jadi itu maksudnya tidak semua aktif gitu. Tapi yang penting ada niat dulu. Soalnya kan kita nggak tahu nih keinginan kuat itulah nanti akan mendorong kita. Kan tidak ada semuanya yang sia-sia ya. Yang jelas semua orang pasti akan menghargai usaha kita gitu. Yang penting bahkan komunikasi itu kan, apalagi kayak jangan terlalu berpikir kalau grammar saya bagaimana, jangan itu dulu. Yang penting pesan yang ingin saya sampaikan tersampaikan, udah itu dulu. Gitu. Walaupun patah-patah gitu. Iya, yang penting coba dulu gitu. Setidaknya kalau dengan syarat misal skor yang ditargetkan berapa gitu kan, dengan skor itu aja Bu Met yakin itu kemampuan berbahasa Inggris untuk nggak usah kalau kita lolos tesnya berarti kita sudah punya kemampuan itu gitu. Betul. Iya, jadi jangan PD-nya kurang ya Bu Met ya. Kepedean juga nggak boleh ya? Apa? Kalau kepedean juga nggak boleh ya Bu Met? Iya, kalau kepedean takutnya nanti jatuhnya sombong. Yang jelas bismillah dulu lah. Nah, jadi teman-teman Bu Met ini awalnya lolos 40 besar dan dipanggil untuk pelatihan non gelar ke Jakarta. Iya, jadi kita itu ada 40 orang, alhamdulillah dari SKB ada 2. Bu Met dan Bu Elma gitu. Iya, luar biasa ya, hebat-hebat ya pendidik SKB ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin semuanya insyaallah ya. Tapi ternyata dari 40 ini dipilih lagi ya Bu Met ya. Iya, diundang oleh. Jadi yang kami kerjasama pelatihan ini kerjasamanya dengan Tiangong University. Nama universitas itu Tiangong. Di kota Tianjin. Di kota Tianjin. Oh gitu. Dan tetap pelatihan ini di bawah pengawasannya Tianjin ya. Oh gitu. Di bawah Kemendikbud kerjasama ya sama universitas di Tianjin. Jadi diundang sama Universitas Tiangong ini. Tidak semua kan Bu Met, hanya 8 orang saja ya kalau Bu Ami. Iya. Itu 8 orang yang terpilih dan salah satunya Bu Media Rahmia. Semangat untuk teman-teman pendidik non formal semuanya. Tidak mungkin kesempatan itu tidak ada. Coba saja dulu. Kalau rezeki mah gak ada yang bisa menukar ya. Ya kita nggak tahu ya Bu Met ya, karena yang menentukan adalah mereka dari Tianjin dan panitia pastinya Bu Met ya, memilih memang itu untuk ya. Seleksi itu yang untuk bisa diundang oleh Tiangong University itu memang dari profesor dari Tiangong itu yang datang datang ke Jakarta yang pelatihan tatap muka langsung yang 40 peserta, kemudian dan juga narasumber lokal kalau kami menyebutnya narsum lokal kayak. Oke, dan alhamdulillah Bu Met menjadi salah satu ya Bu Met ya. Dan teman-teman yang lain dari mana saja Bu Met yang 8 orang ini? Oh, kami sebenarnya ada 8 orang, tapi yang satu tidak bersedia untuk ikut karena alasan tertentu gitu kan. Jadi Bu Met dari Bukit Tinggi, satu lagi ada dari HSPG Medan, itu tutor. Oh, tutor dari HSG itu HSPG apa kepanjangannya? Itulah Bu Met juga homeschooling dah. HS itu homeschooling kayaknya tuh. Terus satu lagi ada Brilliant School tuh dari Jakarta, tutor juga. Bagus tuh sekolahnya ya. Terus SKB Lasindrang tuh Sulawesi, SKB Bontang Kalimantan. Lengkap nih ya, semua pulau ada. NTB. Bu, dari SKB NTB dan dari Ungaran Jawa ya. Jawa. Oke, baik. Dipilih nih per pulau ya. Di Pulau Sumatera nih alhamdulillah rezekinya Bu Met ya. Bapak Dir usahakan semua perwakilan dari Indonesia ini ada gitu. Jadi nanti bisa menularkan ke teman-temannya di daerah. Oke Bu Met. Ini bakalan panjang sebenarnya Bu Met ya. Kita coba peringkas dulu Bu Met. Dari perjalanan ini Bu Met, berapa hari totalnya Bu Met? Kalau yang di Tiangong University itu tanggal 5 sampai 11. Jadi sebelum itu kami di Jakarta dahulu dari tanggal 3 udah di Jakarta tuh. Terus di Utasantika tanggal 5 berangkat yang sampai dari tanggal berapa ya? 10 kalau nggak salah, 10 malam jam 23 lewat. Udah hampir tengah malam baru terbang jadi ke Shanghai, masih Cina kan.
Jadi dari ke daerah bandara yang besar dulu ya, kan Bu Met. Tianjin ke Shanghai itu makan waktu 2 jam juga, tapi masih di China-nya kan. Terus barulah kita pakai transit nih. Jadi transit lagi kalau pas pulang di Singapura, kalau pas berangkat Malaysia. transitnya di Malaysia. Udah selesai yang dari Shanghai, Singapura udah nyampe Jakarta, di Jakarta dulu. Terus setika lagi sama 3 hari dari tanggal 11 kan, terus tanggal 13 baru pulang. Jadi selepas dari Tianjin itu kami bikin laporan dulu, kami ada tugas juga dong, ya kan? Tugas dari penyibasan juga ya. Tugas dari di rootnya kan, dari Direktorat Guru PNF dan juga dari pihak Tiangong University juga. Jadi menyelesaikan itu dahulu, baru bisa pulang. Nah Bu Met, di perjalanan apa yang menarik Bu Met? Karena kan naik pesawat, naik bus ya. Apa yang paling berkesan satu Bu Met yang Bu Met ingin ceritakan? Memang butuh yang pertama kehati-hatian. Jadi kayak segala proses itu kan file kita harus siap siaga terus sama satu lagi sama barang, maksudnya yang boleh jangan sampai ada yang tinggal Bu Met ya. Bandara sebesar itu nanti barangnya tinggal mau jemput, aduh kan. Gitu. Terus satu lagi ketahanan fisik dan mental gitu. Jadi dengan hektiknya seperti itu kan, maksudnya kita duduk sekian lama, kemudian apalagi kayak Bu Met dari daerah dingin ya, lereng Gunung Merapi, kayak yang lebih dingin lagi. Terus nyampe Jakarta panas ya. Kebetulan waktu itu musim hujan sih pas ke Jakarta. Terus nyampe daerah yang lebih dingin lagi. Terus pas itu suhunya berapa Bu Met di Tianjin? Di Tianjin hari pertama -10. Terus besoknya -12. Berarti Bu Met malah lebih dingin dari Bu Ami. Kalau Bu Ami waktu pas di Jerman itu masih -2. Oke. Terus cuma nggak ada salju lagi, jadi kayak pas kami nyampe itu saljunya udah yang sisa-sisa banget, yang udah di atas atap, yang kalau kebetulan pas baru turun saljunya, masih turunnya pas malam gitu, kayak pagi itu cuma ada di atas daun-daun, terus siang nggak ada salju. Jadi lihat saljunya itu karena udah ada yang satu numpuk di atas mobil, jadi kayak ini yang salju. Aku pegang salju. Iya, akhirnya pegang salju. Terus tuh sih satu lagi caring each other gitu. Maksudnya kayak pastiin, ya, maksudnya teman kita, misal kayak kita ngawasin barang teman ngawasin barang kita. Saling peduli ya, peduli banget. Karena kita bersama satu tim dari Indonesia. Pulang pergi bersama harus pulang bersama dong. Jangan sampai ada yang tinggal gitu ya. Betul sekali kayak gitu. Bu Met, pelajaran berharga apa yang Bu Met temukan di Cina yang tidak ada di sini Bu Met? Yang mungkin harus kita contoh gitu. Iya. Maksudnya apa ya? Kalau yang di Cinanya Bu Met melihat dari segi itu kegigihan mereka mempertahankan budaya itu. Jadi semua aspek mereka masukkan ke sana gitu. Bahkan misal berbagai teknologi mereka bikin untuk melestarikan budaya ini loh. Jadi kayak kalau kita dapat dibilang hampir gampang banget ya tergerus gitu kan budaya kita gitu, apalagi Minang dengan adat Basandi syarak Basandi Kitabullah yang seharusnya, apalagi dengan Kato Malereng itu kan, Kato Mendaki, Mendata, Manurun. Nah, itu kan ada kita kan. Seharusnya itu kita sajikan dengan kemasan baru, seperti itulah untuk anak-anak kita sekarang. Tapi kalau Cina itu mereka yang baru aja kita masuk bandara tuh kita Cina banget. Langsung kita gitu. Tahu ya Cina. Iya, ini Cina banget gitu. Kayak gitu. Betul. Jadi kemanapun kita pergi yang pelestarian kebudayaan adat mereka itu yang kental. Kita benar-benar bangga gitu ya Bu Met dengan budaya yang benar-benar dipromosikan ini identitas kami loh, kayak gitu. Jadi yang semua aspek itu ada gitu. Jadi mungkin karena itu juga ya Bu Met ya. Cina ini beratnya bisa menguasai dalam artian di mana-mana jadi ada kampung Cina kan Bu Met. Makanya di mana-mana ada kampung Cina kan. Karena saking mereka bisa melestarikan budayanya ya. Jadi sampai-sampai daerah itu kalau mereka tinggal di sana sudah jadi kampung mereka kan Bu Met, kampung Cina. Seperti itu kan. Jadi kan kita walaupun ada ini orang Minang tapi nggak ada kampung Minang. Nggak ada kampung Minang ya. Betul, PR juga nih Bu Met. PR buat kita. Jadi mungkin salah satunya kita ke anak kita sebagusnya kita salurkanlah ke murid-murid kita yang di sini kan. Maksudnya jangan malu dengan budaya kita. Budaya kita tuh nggak ada yang memalukan kok. Malah
banyak yang kagum sebenarnya dengan kebudayaan kita itu. Bahkan ketika mereka tahu, mereka jadi kagum, wah seperti ini ternyata gitu ya Bu Med ya. Karena kita kurang explore ya, atau kurang promosi, kurang apa ya Bu Med ya? Kita seharusnya ada rasa bangga dulu deh. Dari rasa bangga itu kita akan mulailah nanti ada expose-nya kan, ditampilkan keluar, habis itu barulah promosi gitu kan. Jadi apapun mungkin yang dibuat, kreativitas atau apapun tetap ada unsur budaya gitu ya di Cina ya. Seperti apa Bu Med, salah satu contoh yang paling Bu Med ingat? Yang jelas kalau kita turun dari bandara tuh ya, di tampilan bandara itu pokoknya semua peninggalan leluhur mereka ada. Jadi misal kayak giok, misal ada giok kayak semacam kendi gitulah, terus ada tulisan Cina, terus di sampingnya ada sejarahnya, kayak gitu. Jadi semua sejarah itu nggak bakalan hilang, tidak dilupakan. Jadi kayak kalau terpampang seperti itu kan sadar nggak sadar kita baca, sadar nggak sadar nanti kita ingat kayak gitu. Jadi pernah ada foto ini, pernah ingat di mana? Oh iya pernah pas di bandara gitu ya. Kayak gitu. Jadi dan gitu ya. Sangat ada juga nanti Bu Med ada kunjungan ke jadi yang Bu Med kunjungi apa aja ke sekolah kah, universitas kah, atau kantor kah gitu? Universitas kan. Universitas Tianggong tadi ya? Tianggong. Universitas Tianggong, ada hotelnya di sana. Kemudian kami menginap di Hotel Tianggong University ini. Nah, kita untuk sesi sharing diskusi gitunya kita berkunjung ke bagian yang internasional, fakultas internasionalnya lah dapat dibilang seperti itu. Jadi mereka juga punya fakultas internasional di mana mahasiswanya itu datang dari berbagai negara. Kebetulan pas kami datang itu kami disambut oleh mahasiswa magister tuh. Ada yang magister, ada yang diploma S1-nya dari Bangladesh, kemudian dari apa lagi tuh? Maroko kalau nggak salah ada juga, terus Sri Lanka juga ada ya. Jadi kawasan Asia ya. Iya. Jadi di sana terus kita kunjungan lagi ke bagian ruangan keseniannya gitu. Yang jelas kita kan dapat dibilang keliling kampus lah ya. Terus itu yang bagian kampusnya. Kemudian diajak lagi ke bagian barulah mengunjungi downtown-nya kayak kota besarnya kan, karena memang tujuan budaya karena tujuan dari tema dari kunjungan ke sana kami itu adalah ada entrepreneurship-nya. Jadi kan integration of soft skill, jadi integrasi soft skill dan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu entrepreneurship-nya. Nah, di sana makanya memang harus banyak melihat ya kan bagaimana usaha di sana, UMKM di sana lah seperti sehingga itu. Kita nanti bisa berpikir apa yang mungkin kita lakukan lah, gitu dengan yang apa yang bisa kita lakukan kita adaptasi lah dengan daerah kita masing-masing. Terus ada juga kunjungan ke museum pembuatan semacam dupa gitu, jadi kayak rempah yang dijadikan semacam bubuk gitu ya, semacam bubuk, kemudian teksturnya itu nanti akan seperti kayak clay. Jadi itu digulung-gulung sampai dia kayak bola, kayak semacam beads gitu kan. Nanti dirantai kayak bisa jadi gelang. Gitu. Padahal itu kan tradisional banget sebenarnya kan. Kalau misalnya kita sajikan diinovasikan jadi gelang kalau gitu, misalnya kita cuma sajikan memperkenalkan ke generasi muda, ini ada rempah loh sebenarnya bagus untuk kesehatan ini gitu, mereka gak bakalan tertarik. Tapi ketika udah disajikan dengan bentuk baru, ada yang dijadikan gantungan tas, macam-macam, ada yang gelang, terus tertarik. Maksudnya Bu Med yakin deh generasi muda tuh pasti tertarik lah. Apalagi pas kami nyampe sana, itu yang menjelaskan tentang itu semua tuh ada robotnya. Robot yang ya setinggi Bu Med lah. Tapi mungkin bisa dibilang mau Cina ini pintar-pintar ya, global ilmu walau bisin Iya, untuk ilmu sampai ke walau bisin. Karena Bu Ami punya pengalaman waktu ke Jerman terus ke Paris tuh Bu Med beli oleh-oleh di Paris, tapi made in China. Iya, made in China, iya kan. Memang seperti itu gitu. Jadi memang mereka waktu sharing di Jakarta, waktu pelatihan di Jakarta nih. Jadi Bu Med menanyakan sama profesor yang itu yang mendampingi kami. Terus Bu Med menanyakan bagaimana maksudnya dengan bisnis di sana gitu kan. Memang di sana itu kayak yang kalau jadi
dapat dibilang kan beliau udah jadi profesor nih. Jadi bahkan maksudnya harus berpikir lagi kayak apalagi sumber penghasilan bisa didapat. Jadi kalau bisa kayak bikin bisnis apa lagi nih. Jadi mereka tidak stuck dengan satu, merasa puas dengan satu gitu ya, Bu Met ya. Misal temannya yang ini kan profesor juga di bagian, misal anggaplah di bidang art, di bidang seni. Terus dia juga mengajar juga ternyata di international school, di sekolah internasionalnya gitu. Dia cuma di art, seni, cuma buat sekolah formal di sana. Misal untuk siswa SMP misal atau high school. Terus ternyata dia juga masuk yang jadi kayak yang makin memperbanyak, kalau dibilang jadi wanita karirnya itu luar biasa kalau untuk perempuan ya. Jadi yang luar biasa bahkan kegigihannya ya Bu Met ya. Kegigihannya itu gak ada istilah capek gitu ya Bu Met ya. Mereka bahkan memang itu seorang ibu rumah tangga juga loh kayak gitu. Kalau anak muda sekarang nih kebanyakan capek dulu ya Bu Met ya. Anak kayaknya cuma kita juga ya gitu ya. Bukan, maksudnya yang generasi kita kalau di sana itu kayak memang kalau untuk permasalahan mungkin sama lah ya. Ketika misal kalau mukul anak siswa di sekolah itu sangat sangat itu juga nggak boleh ya. Kalau di situ kayaknya ini udah menjadi permasalahan global ya. Maksudnya anak-anak sekarang itu jadi makin apa ya? Berarti mereka juga merasakan kendala gitu terhadap jadi yang perkembangan mereka lakukan, zaman ya. Memang perkembangan zaman. Tapi mereka sepertinya memang tetap tuntutan terhadap siswa itu cukup tinggi gitu. Jadi sekolah mereka itu kalau di China itu kalau yang ini ilmu dari Bapak Yudil Katim. Beliau adalah bekerja sebagai atase di kedubes di KBRI di KBRI China. Tapi karena beliau masa kerjanya udah habis, jadi seharusnya kami kan ada nih jadwal kunjungan ke KBRI pas pertama mendarat di sana di Tianjinnya. Cuma karena beliau udah pertukaran, atasannya udah pertukaran, jadi kami ketemu sama Bapak Yudil ini di Jakarta di Hotel Santika sebelum berangkat. Jadi beliau mengatakan bahwa sekolah di sana itu mulai dari pokoknya dari elementary yang SD lah, pokoknya tidak hanya mementingkan kognitif semata. Jadi fisik itu yang ditagih duluan juga. Jadi fisik yang kuat ya. Iya, fisik yang kuat. Jadi misal untuk tes masuk sekolah itu nanti juga ada tes olahraganya. Misal berlari dengan jarak sekian. Nah, jadi seperti itu untuk masuk universitas. Kalau pas itu jadi mikir Bu Ame, emang bener ya. Kalau kita sekarang kan kadang-kadang banyak yang jalan sedikit anaknya udah capek. Dikit-dikit kita aja di SKB kayak gitu ya Bu Met ya. Senam baru cuma satu. Malahan senamnya gini-gini tangannya, nggak berani jadi, gitu ngangkat tangan. Soalnya itu saling mempengaruhi kekuatan fisik dengan kemampuan kerja otak itu sebenarnya sangat mempengaruhi. Konsentrasi juga ya. Konsentrasi. Cuma kita kurang memperhatikan itu sebenarnya gitu. Makanya tapi mungkin sebenarnya bagus itu dengan adanya senam anak Indonesia hebat dulu sebelum belajar. Bagus. Dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sebenarnya kalau benar-benar diterapkan bagus ya Bu Met. Kadang-kadang mungkin penerapan kita yang belum maksimal juga, dan peserta didiknya juga belum terbiasa ya Bu Met. Iya, memang segala sesuatu kalau dapat dibilang baru lah ya buat anak SKB gitu kan. Soalnya mereka kan memang berharapnya datang ke pendidikan non formal ini untuk sesuatu yang lebih santai lah gitu kan. Tapi itu sebagian orang ya, sebagian dari mereka ya sebagian. Tapi kan itu tidak bagus banget kan untuk masa depan mereka gitu. Kami nanti nih ide-ide Bu Met habis ini ya. Kita mau bikin apa nih inovasi terbaru di SKB ya Bu Met ya? Boleh. Aman itu. Oke Bu Met. Jadi total berapa hari Bu Met di Tianjin? Dari tanggal 5 sampai 11 nyampe tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 hari. Nah Bu Met sempat ke tembok Cina juga ya Bu Met? Ke Great Gimana Wall. Bu Met di situ Great Wall itu? Nah Great Wall itu karena jaraknya dari Tianjin itu adalah 3 jam naik bus. Jadi 3 jam itu lumayan ya kalau kita pada Bukit Tinggi lah. Suhunya pun lebih dingin dari Tianjin. Nah kebetulan kan Bu Met cuma bawa coat yang tebal itu satu. Nah dari profesornya beliau membawakan persediaan coat untuk kami. Dipinjamkan atau dikasih? Dipinjamkan. Soalnya pun kalau Prof bilang udah ambil aja gitu, cuma bagasi kita udah nggak muat. Koper Bu Met kecil, terus ditambah bagasi terbatas ya kan. Kalau Bu Met manggilnya kan Laushe kan ya, guru gitu. Jadi kalau Laushe itu udah ambil aja gitu. Malahan yang untuk pendamping kami dari perwakilan direktorat itu
maksa. Beliau Prof Ching ini memaksa, udah untuk kamu saja pakai code-nya, sangat cocok untuk kamu, kebetulan ini code baru gitu, code yang baru dibeli Prof si Laushe ini. Terus cuma karena dia habis tuh hamil dan melahirkan udah nggak muat lagi gitu. Bagus banget di badan ibu ini gitu, jadi dipakai, dikasih paksa gitu. Tapi nggak dibawa akhirnya Bu Ben ya? Dibawa, enggak, kita harus menghargai lah ya. Bu Ben ada juga bawa akhirnya? Kalau Bu Ben enggak, memang karena enggak, alhamdulillah sebenarnya sih enggak dibawa, soalnya udah akan over ya? Koper Bu Ben kecil. Apa Bu Ben gak bawa yang besar Bu Ben? Ya, takut over bagasi? Takut over gitu, soalnya kan dengan segala yang dibawa tebal, itu udah yang semoga nggak over gitu. Kalau Bu Ami dulu nak Bu Met, salah satu yang paling diingat kalau di Jerman itu Bu Met kan, kalau Bu Ami dulu kan kunjungannya ke sekolah ya, mungkin Bu Ami belum cerita sama Bu Met ya. Kalau kami di situ dulu, ternyata di Jerman itu semua hal itu harus ada sekolahnya dulu Bu Met. Maksudnya orang mau jual beras aja, jadi penjual beras, mereka harus lulus sertifikat penjual beras dulu. Keren. Kalau mau buka toko roti harus lulus dulu sekolah bikin rotinya. Semuanya tersertifikat ya. Ya, kalau mau jadi tukang bangunan harus sekolah dulu, tukang bangunan, ada sertifikatnya dulu. Kompetensi mereka itu sesuai dengan pekerjaan. Mau jadi tukang pangkas rambut juga gitu, Bu Met. Itu hal yang paling Bu Ami ingat ya. Kalau di Jerman bedanya itu dengan kita. Kalau kita kan rangkap ya Bu Mel ya. Iya, apapun asal mau. Iya. Kalau kamu bisa ya udah hajar. Apalagi mungkin untuk pekerjaan yang tidak terlalu, kalau di Indonesia dianggapnya tidak perlu banyak syarat remeh, gitu ya, remeh gitu ya. Kalau di sana ternyata jadi mungkin kita yang merendahkan sendiri dulu ya Bu Mel, profesi tertentu. Padahal sebenarnya semua profesi itu sama gitu. Oke, luar biasa ya Bu Med ya. Mungkin akan banyak nih cerita-cerita lainnya ya Bu Med yang akan keluar seiring berjalannya waktu ya. Cerita-cerita kita. Banyak. Nah, satu hal Bu Med, kalau Bu Ami dulu pernah ingat gini loh. Kami pastan Maxim gitu atau mobil umum gitu kan, online di Jerman gitu ya, karena kami mau berpindah gitu. Jadi kan satu baris itu kursinya cuma 2. Orang Indonesia kan kami mau masuk 3 gitu. Gak boleh. Jadi isi mobilnya tuh cuma untuk kayaknya untuk 5 orang gitu. Kami berenam Bu Med. Jadi kami paksakan masuk gitu kan. Kadang kan kita biasa kan, kursi 2 jadi 3. Charge ya. Enggak, lalu sopirnya bilang gini Bu Med, "This is not Indonesia." gitu. Malu ya. Jadi kayak ketahuan banget ya. This is not Indonesia katanya. Jadi ini bukan Indonesia. Dan mereka tahu kita dari Indonesia, padahal kami nggak bilang kami dari Indonesia. Jadi saya mikir, apakah memang kebiasaan orang Indonesia seperti ini kah? Gitu. Kalau Bu Met ada cerita yang seperti itu nggak? Kebetulan pas kami di Tianjin itu kami betul-betul di well prepare sama Tiangong University ini. Jadi mau kemanapun selalu bus selalu tersedia. Iya, itu enak kemana-mana. Pokoknya keluar udah bus mau kemanapun. Jadi kalau udah selesai nanti dijemput lagi kayak gitu. Nggak pernah naik angkutan umum Bu Met ya? Nggak ada kami naik angkutan. Kebetulan waktu itu kan musim mau liburan Imlek ya, mau liburan Imlek. Jadi kampus itu sepi kebetulan karena kan internasional school. Jadi kan nggak semua mahasiswa internasional tuh pulkam kan, maksudnya libur gitu. Jadi masih ada mahasiswa di sana beberapa orang yang stay di kampusnya. Terus kampus sepi otomatis dan kota pun jadi sepi kan, pada pulkam juga kan ke daerahnya gitu. Oh jadi Bu Met udah disediakan transportasi maupun ke Great Wall waktu itu pakai bus yang sama. Bus yang sama. Bahkan kan kami terbang dari Tianjin ke Shanghai. Pas kami nyampe Shanghai ternyata juga udah ada bus tersebut. Bukan bus tersebut, maksudnya udah ada bus sama satu pendamping yang pihak Tiangong percayakan. Jadi kayak hospitality treatment dari Tiangong University ini masya Allah luar biasa. Jadi kalau dalam Islam kita bilangnya memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamunya itu luar biasa, yang seharusnya kita contoh banget. Kita padahal di dalam Islam diperintahkan ya memuliakan tamu itu seperti apa. Jadi yang mereka praktekkan gitu. Jadi yang agak kita merasa istimewa ya, diperlakukan agak tertusuk sedikit gitu kan. Memang harus masa iya belajar untuk ini aja harus sampai ke Cina gitu untuk memuliakan tamu. Tapi keren sih masya Allah. Dan seharusnya memang kita juga melakukan seperti itu, nggak hanya maksudnya di sekolah, di rumah, lingkungan keluarga, bahkan nanti lingkup yang lebih besar. Betul sekali ya Bu Met. Luar biasa sekali ya Bu Met ya ceritanya.
Dan pasti masih banyak hal-hal menarik lainnya ya Bu Met ya. Dan pengalaman ini akan jadi sejarah nih dalam hidup Bu Met ya. Nah, otomatis ya. Unforgettable memories ya. Unforgettable. Pernah terpikir nggak Bu Met? Mungkin ini adalah jawaban doa siapa gitu, atau mungkin ini adalah balasan dari kebaikan yang mungkin pernah Bu Met lakukan, atau mungkin usaha yang selama ini hasilnya baru Bu Met rasakan hari ini gitu. Jujur ini nggak pernah bahkan sebelumnya Bu Met kayak maksudnya nggak usah lah sampai ke China ya gitu. Soalnya bukan karena nggak mau ke Chinanya, tapi karena anak. Oh iya, teman-teman Bu Met nih malahan nggak berharap ikut ke Cina awalnya ya, karena udah sampai Jakarta aja gitu ya. Soalnya itu pun waktu ke Jakarta itu anak, tahu lah Bu Rami ini tahu, anak Bu Met tuh malam nangis minta jemput bundo, dan itu nggak apakah maksudnya ini untuk Bu Met ya gitu. Jadi kayak merasa bersalah sekali kayak gitu. Jadi yang seharusnya masa dia dengan ibunya gitu kan, nggak Bu Met renggut untuk karir Bu Met, gitu. Jadi, romantis sekali kesannya. Iya, jadi yang aduh berdosa banget. Ini yang Bu Met rasakan ya. Mungkin setiap ibu merasakan, maksudnya mempunyai keadaan yang berbeda, posisi yang berbeda gitu. Jadi yang merasa berdosa banget kalau dia nggak nangis nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Kalau dia nangis, jadi setiap malam tuh dia nangis dan itu yang pasti tidurnya terganggu ya kan ya. Sedangkan perkembangan otak anak itu adalah masa emasnya ketika dia tidur, deep sleep-nya. Jadi kayak kalau dia udah nangis itu otomatis udah kacau semua, otomatis tidurnya kacau, makannya kacau. Gimana amannya? Itulah Allah itu maha baik gitu ya. Karena maksudnya Allah rencanakan Bu Met nyampe ke Tianjin sekian hari ya kan. Sebelumnya kalau pelatihan itu paling lama kayak seminggu ya kan. Jadi mulai dari orientasi kita itu berapa hari. Jadi pokoknya nggak lebih dari seminggu. Pas yang untuk pelatihan teknis non gelar ini, yang untuk ke Tianjin ini lebih 10 hari. Pokoknya 10 sampai 11 hari lah total gitu. Allah maha baik. Jadi kayak yang memang inna ma'al usri yusra, bukan di samping bersamaan gitu kan. Kalau kita bilang, soalnya kesulitannya itu bukan sulit ya, kesulitan rezeki kan. Kesulitan itu karena maksudnya ya Allah, maksudnya dia kecemasan kita 10 malam nanti dia bakal nangis kayak gitu. Itu yang menurut Bu Met sulit, ternyata kata Allah enggak kok gitu. Ternyata alhamdulillah Nawa enggak nangis sama sekali malam itu, enggak satupun gitu. Sampai bundonya pulang. Iya, sampai bundo pulang. Jadi kayak ya Allah terima kasih. Ternyata ini maksudnya memang rencana Allah itu sebaik rencana. Betul sekali. Jadi kalau kita bilang kita nggak mau, kalau kata Allah iya, kamu ikut gitu. Jadi kalau Bu Met bukannya nggak mau ke Cina, cuma karena merasa berdosa sebagai ibu karena dengan anaknya kecil, balita ya, bawah 5 tahun. Ya. Kalau dia nggak nangis, maksudnya anggaplah misal umurnya 3 tahun, terus dia nggak masalah, tuh Bu Met juga nggak bakalan jadi OVT lah ya, overthinking. Tapi alhamdulillah Allah kasih jawabannya, Nawa aman gitu kan ya. Alhamdulillah, makasih Allah. Jadi kayak terima kasih dengan kesempatan ke Cina ini, ke Tianjin ini, Masya Allah. Betul, luar biasa sekali. Karena memang kadang-kadang Bu Met kalau kesempatan dari pusat ini, dari kementerian tidak kita manfaatkan, itu biasanya jadi ditandai nama kita Bu Met ya. Karena memang kan kesempatan ini tidak diberikan untuk semua orang. Betul. Kita sudah menjadi orang terpilih, tapi kita tidak mengambil itu, sayang banyak sekali. Orang yang pengen ikut. Karena banyak orang yang pengen ikut. Satu lagi kalau buat teman-teman di pendidikan non formal, pastikan betul-betul misal dengan segala hasil yang didapat ya, baik itu lulus atau tidak lulus. Soalnya sebelum pas yang ada seleksi awal-awal, yang pas mau ke yang 40 orang ke Jakarta, waktu itu kami ada dapat dibilang itulah ya, pembekalan dahulu sebelum berangkat ke Jakarta. Itu kayaknya itu dari PAUD deh, yang peserta yang tema yang buat PAUD. Jadi si ibu ini menanyakan, kalau seandainya kita udah kan otomatis kami semua udah lolos nih. Terus kalau nggak ikut pelatihan di itu gimana? Nggak ikut yang pelatihan di Jakartanya itu. Terus otomatis dong ya konsekuensinya ada. Soalnya sebelum kami diadakan pembekalan itu udah ada membuat surat pernyataan kesediaan gitu. Jadi otomatis nama dia akan ya dapat blacklist lah gitu kan. Sayang kan, soalnya sekian banyak orang yang mendaftar dengan harapan bisa lolos, sedangkan kita jadi kalau kamunya udah lolos ikut kegiatan yang dari pusat maupun lomba ya Bu Met, maupun pelatihan non gelar, jangan niatnya setengah-setengah ya Bu Met. Nanti kalau namanya lolos atau terpanggil kita menolak gitu, itu nanti kita bisa kena blacklist ya. Soalnya konsekuensinya ada, salah satunya tuh ada penalti gitu.
mengembalikan dana ya. Mengembalikan dana. Soalnya kan negara udah menyiapkan anggaran kan. Jadi kita dapat dibilang membuang anggaran yang sudah disediakan otomatis. Oke, baik Bu Met, ini sudah panjang ya bincang-bincangnya Bu Met ya. Mungkin kata-katanya Bu Met untuk teman-teman di luar sana yang mau ikut pelatihan non gelar apa nih Bu Met? Buat teman-teman pelatihan pendidik non formal terkhususnya, baik itu tutor maupun pamong, ini kesempatan yang sangat luar biasa sebenarnya, kesempatan yang jarang banget, bahkan dapat dibilang bukan baru tahu gitu. Sebelumnya ada sih program LPDP namanya dulu micro credential yang pelatihan non gelar ini juga, tapi ini sekarang udah menjadi pelatihan non gelar di bawah Kemendikdasmen langsung. Dan untuk kita yang pendidik non formal ini ada langsung di bawah Direktorat Guru PAUD PNF gitu. Jadi betul-betul niatkan, maksudnya bulatkan tekad, persiapkan segalanya, baca persyaratan, lengkapi semua berkas yang diminta. Tahun depan kabarnya kemana Bu Met? Udah dapat bocoran nggak? Belum ada bocoran. Jadi pokoknya kalau yang pelatihan teknis non gelar, otomatis dia pasti kerjasamanya dengan universitas luar negeri. Jadi buat teman-teman yang pengen, maksudnya mengembangkan sayapnya lagi, ya kita kan nggak tahu, sama kayak Bu Met nggak pernah bermimpi untuk bisa pergi sampai ke China gitu. Pokoknya kalau dulu waktu kuliah tuh pengen banget tuh, pokoknya mau ke luar negeri dengan jalan beasiswa. Pokoknya harus jalan beasiswa, soalnya kalau bayar sini nggak ada duit. Jadi ternyata dikabulkan Allah ketika sudah bekerja ya. Ternyata iya, makanya mungkin memang apa yang kita inginkan itu jangan langsung dihilangkan, jangan langsung dibuang gitu, kayak nggak bakal mungkin kayak gitu. Apalagi kalau kayak kita udah jadi ibu rumah tangga, gak bakal mungkin. Ternyata kalau kata Allah ya pokoknya ucapkan, terus ternyata nanti ada aja jalannya gitu. Nah, terus selesai dilengkapi semuanya, siapkan diri untuk wawancara. Jadi pas wawancara itu juga harus mempersiapkan, maksudnya mental salah satunya. Soalnya otomatis pewawancara itu dia nggak melihat, maksudnya nggak semena-mena dari jawaban kita semata aja. Mental kita dites di sana. Ternyata pas yang pengalaman Bu Met, ada teman yang sharing, ternyata dia sampai nangis loh wawancaranya. Ya sampai nangis wawancara. Jadi siapkan mentalnya dan jujur. Pokoknya jujur dalam setiap yang dikerjakan, baik itu mulai dari nulis, misalkan kita nulis pengalaman kita nih ya, tulis yang sejujurnya. Soalnya bahan dari tulisan kita itulah nanti yang akan ditanyakan. Jadi kalau kita udah membelot sedikit itu bakalan udah kena, iya, akan menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya, iya, seperti itu. Jadi di wawancara itu nanti ketahuan semuanya. Nah, dan otomatis interviewernya bakal ngelihat kita dari sana ya kan, langsung ada nilai kurang langsung nilainya ya kalau terus sudah tidak jujur gitu. Udah selesai, persiapkan dirinya juga untuk lolos kalau sananya lolos gitu. Jadi kalau ikut pertama niatnya harus jangan setengah nih Bu Met ya, niatnya harus full dulu ya, siap tempur gitu ya. Lihat kondisi kita, maksudnya mempersiapkan diri ketika lulus itu, misalnya kayak si ibu yang dia bilang tidak bersedia itu karena dia punya baby baru 2 bulan atau 4 bulan gitu, jadi memang masih bayi ya. Jadi ada yang ngasih solusi seperti ini, coba maksudnya ibu bawa saja bayinya gitu kan, maksudnya cari hotel tempat yang sama, tapi otomatis harus ada pendamping kan yang merawat si bayi. Dan dananya juga mungkin tidak sedikit. Pasti tidak sedikit. Jadi itulah maksudnya, siapkan juga diri untuk lulus. Soalnya kalau dengan kondisi kita kan cuma kita yang tahu ya kondisi kita seperti apa. Kalau kita lulus nanti bagaimana gitu. Karena kegiatannya cukup panjang ya. Berarti total berapa bulan Bu Met untuk pelatihan ini? Mulai dari Desember, kami itu dari tanggal 1 Desember sampai 7 kalau nggak salah. Itu yang tatap muka yang di Jakarta. Sebelumnya kita juga dikasih, dapat dibilang online kelasnya. Total semuanya berapa Bu Met dari online sampai akhirnya pulang Tianjin ini sampai berapa? 3 bulan. Kalau yang untuk yang 40 peserta kan otomatis cuma yang satu hari dapat dibilang pengenalan lah. 1 hari pengenalan secara online tanggal 25 November. Terus tanggal 1 sampai 7 itu tatap muka di Jakarta. Terus tanggal lanjut karena kita udah akhir tahun ya, lanjut ke Januari ada 3 hari online. Jadi lalu dapat dibilang Tianjin ini ya, jadi ada beberapa orang hampir 3 bulanan ya. Kalau dikalkulasikan waktu yang dihabiskan ya untuk pelatihan non gelar.
Oke Bu Met, luar biasa sekali, Masya Allah. Semoga Bu Met tambah sukses terus. Amin. Dan Doa kami, yang sama untuk Bu Rahmi. ya, amin. Dan Semoga ada kesempatan juga semua, ya Bu Ami coba ikut non-gelar ya. Sebaiknya dicoba saja, kita nggak tahu ya. Bu Ami kurang pede di gitu. bahasa Inggris tadi Bu Met sebenarnya, tapi boleh coba yang English course English ya. course. Iya. Oke, baiklah. Dan teman-teman jangan lupa nanti channelnya di like, komen juga, dan di share juga ke teman-temannya yang mau ikut non gelar juga. Mungkin ada di sini pendidik non formal yang nonton Bu Met ya, yang mau ikut. Apalagi yang muda-muda nih Bu Met, yang masih single, yang baru tamat kuliah. Aduh, kesempatan emas tuh Bu Met. Dia nggak dibatasi untuk ASN, nggak tutor. Waktu kami pelatihan di Jakarta itu pun banyak tutor. Jadi kesempatan sangat terbuka lebar, jadi jangan disia-siakan. Oke, baik, luar biasa sekali. Oke Bu Met, sukses terus. Terima kasih. Ini salam tangan Tianjin ya. Tangan Jerman. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir dan menonton podcast Bikasiko. Mungkin masih banyak hal yang perlu kita bahas, tapi mungkin di lain kesempatan ya Bu Met ya. Dan semoga nanti yang Bu Met dapatkan di Tianjin nanti juga bisa disebarkan ke kami dan bisa kita terapkan untuk kemajuan SKB ya. Siap-siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bekerja bersama. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang salah dalam pembicaraan ini atau ada yang kurang berkenan dengan cerita kami. Semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.